Claudia bab 8. Yayu pergi ke kota. Ampun mas, aku tidak tahu apa-apa, ujar istri pertama sembari merintih kesakitan. Lalu, bagaimana cara anak itu membuka jendela? Tanyanya marah. Maaf mas, anak itu bukan anak kecil. Pasti dia membuka jendela ini, bela istri kedua. Pria itu langsung berlalu meninggalkan ketiga istrinya, dan ketiga istrinya bisa bernapas lega karena suami mereka tidak menginterogasi lebih dalam. Yayu sampai di rumahnya. Dia menatap pintu rumah yang telah tertutup rapat. Bagaimana caranya aku masuk? Gumamnya bingung. Lalu dia teringat tentang kamar yang dulu ditempati Giwang. Kamar itu berada di dapur. Jendela di kamar itu tidak memiliki teralit. Dan seingatnya, jendela kamar itu susah dikunci. Yayu berputar ke arah belakang. Dia harus menjadi maling di rumahnya sendiri. Dia mencongkel jendela kamar. Setelah terbuka, dia mulai memanjat, lalu masuk ke dalam kamar yang tidak memiliki penerangan. Lampu di kamar itu semenjak tidak ditempati, tidak pernah dinyalakan. Walaupun seperti itu, Yayu mengingat setiap sudut ruangan itu, tempat kasur diletakkan serta lemari. Karena setiap hari dia selalu membersihkan tempat itu. Setelah itu dia menyingkap kain yang ada di dekat pintu, mengintip keadaan di rumah itu. Apa ibu sudah tidur? Gumamnya sembari menajamkan pendengarannya. Karena tidak mendengar suara apapun, Yayu segera berlari ke kamarnya. Dia langsung masuk ke dalam kamarnya. Ah! Yayu teriak. Dodit ada di dalam kamarnya. Mas Dodit? Yayu bingung. Dia dapat melihat Dodit sedang memegang bingkai foto mereka ketika kecil. Pria itu langsung meletakkan kembali ke dinding. Di mana ibu? Tanya Dodit. Ibu sudah meninggalkanku di rumah Pak Dodi. Aku baru saja kabur, jelasnya. Jadi kamu belum bertemu ibu? Tebak Dodit. Apa maksudnya? Yayu bingung. Aku menyuruh ibu menjemputmu. Tidak perlu membela ibu, sahut Yayu, lalu membuka pintu lemari. Dia mengambil beberapa potong pakaian, lalu meletakkan di dalam tas ransel. Kamu kemana? Tanya Dodit sembari memperhatikan adiknya. Aku tidak bisa tinggal di sini. Ibu akan menjualku, dan mungkin besok pria tua itu akan mencariku. Jadi lebih baik aku pergi dari sini. Jelasnya lalu menjatuhkan celengan ayam miliknya. Celengan itu terbuat dari tanah liat. Sekali jatuh langsung pecah. Yayu memunguti uang yang berserakan di lantai. Dia menghitung jumlah tabungannya. Tidak perlu pergi. Aku akan menjagamu. Ucapan Dodit membuat Yayu menoleh. Dia merasa aneh dengan ucapan saudara kandungnya. Apa aku tidak salah dengar? Setiap hari Mas selalu menyuruhku untuk pergi bekerja. Dan sekarang Mas melarangku. Yayu tersenyum sinis. Dodit hanya menundukkan kepalanya. Dia memang salah dan tidak pernah berguna untuk keluarganya. Ketika adiknya dijodohkan dengan tua bangka, dia malah tertawa. Tidak ada larangan darinya. Tapi ketika adiknya akan pergi, entah kenapa dia tidak tega. Apalagi mendengar jika adiknya dipaksa tinggal di rumah Pak Dodi. Karena tidak mendapatkan jawaban dari Dodit, Yayu segera beranjak. Tapi Dodit memegang lengan adiknya. Kamu perempuan, tidak baik malam-malam pergi, ujarnya khawatir. Tidak usah sok peduli. Aku akan pergi mencari pekerjaan di kota. Tenang saja, aku akan mengirimi uang kepada kalian. Yayu menepis tangan Dodit. Pria itu ingin mengejar adiknya, tapi dia kesusahan dengan tongkatnya. Dia tidak bisa bergerak lincah ketika menggunakan tongkat. Ketika di depan rumah, Yayu bertemu ibunya. Yayu, anak ibu? Nani langsung memeluk anaknya. Tapi Yayu bersikap sangat dingin. Maafkan ibu nak, sesalnya. Ayo masuk, di sini sangat dingin. Nani merangkul bahu anaknya agar masuk ke dalam rumah. Tapi Yayu menepis tangan ibunya. Aku tidak akan masuk lagi ke rumah ini, ujarnya. Nani mengerutkan dahinya, lalu menatap tas yang ada di punggung anaknya. Apa kamu mau pergi meninggalkan ibu? Ya, aku akan pergi. Aku tidak akan kembali ke sini. Aku tidak ingin dipaksa menikah, sahutnya. Maafkan ibu nak, Nani memeluk anaknya sembari menangis. Aku tidak akan menyusahkan ibu. Ujarnya langsung melepaskan pelukan ibunya. Dia langsung pergi meninggalkan ibunya. Yayu, tunggu! Teriak ibunya sembari mengayuhkan sepedanya. Dia mengikuti anaknya. Naiklah, ibu akan mengantarkanmu ke terminal. Ibunya memberhentikan sepeda di depan anaknya. Yayu terlihat ragu. Dia menatap ibunya dengan seksama. Jangan pernah kembali. Apapun yang terjadi di sini, jangan pernah kembali. Nani tahu, dengan kaburnya Yayu, maka dia telah melanggar aturan yang telah dibuat pria tua itu. Maka dia harus siap jika Dodi akan membuat keluarganya sengsara. Dan dia harus menyelamatkan anaknya dari pria itu. Ibu tidak akan mengantarkanmu ke sana. Apa kamu mempercayai ibu? Tanya Nani sembari menatap wajah anaknya. Yayu masih terlihat ragu. Tapi Nani turun dari sepeda, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam bra miliknya dan memasukkan ke dalam tas anaknya.
itu uang untukmu. Gunakan itu untuk keperluan di sana. Tapi satu pesan untuk ibu, jangan menjual diri dan jangan meminta bantuan kepada Giwang. Entah kenapa, Nani masih sangat dendam dengan Giwang. Dia tidak akan membiarkan anaknya meminta bantuan kepada Giwang. Yayu langsung memeluk ibunya dan menangis. "Maafkan ibu," ujar ibunya sembari mendekap anaknya. "Ayo cepat naik," ajak Nani. Wanita parubaya itu mulai naik ke atas sepeda, kemudian diikuti Yayu. Lalu sepeda mulai melaju menuju terminal. Jarak yang mereka tempuh cukup jauh, tapi tidak membuat Nani berhenti mengantarkan anaknya. "Ibu, biar aku menggantikan." Dia merasa kasihan dengan ibunya yang sudah sangat lelah. "Tidak perlu, Nak. Ini mungkin hari terakhir ibu melihatmu." "Apa maksud ibu?" tanya Yayu bingung. "Kita tidak akan bertemu lagi." "Kenapa ibu berkata seperti itu?" "Kita akan bertemu. Aku akan mengirimkan uang kepada ibu," sahutnya yang tidak ingin ibunya mengatakan seperti itu. "Iya, Nak, tapi biarlah ibu mengantarkanmu sampai ke terminal. Seperti dulu, pada saat kamu masih kecil, ibu selalu mengantarkanmu ke sekolah dengan sepeda. Tapi sekarang berbeda, ibu akan mengantarkanmu pergi," ujarnya sedih. Kata-kata Nani membuat Yayu menangis. Dia memeluk ibunya dari belakang, memeluk dengan sangat erat. Akhirnya mereka sampai di terminal jam 1 pagi. Nani menemani anaknya untuk membeli tiket, dan tempat tujuan yang akan dituju anaknya adalah ibu kota, tempat Giwang dan Adlan berada. "Jangan ke rumah Giwang," larangnya. Sebenarnya Yayu ingin membantah, tapi dia tidak ingin merusak perpisahannya menjadi pertengkaran. Yayu memeluk ibunya dengan erat. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berjalan ke arah bus yang akan menuju ibu kota. Dia terus melambaikan tangannya, tentunya dengan derai air mata. Begitupun Nani ikut meneteskan air matanya. Hatinya sangat berat ketika melepas kepergian anaknya. Hanya doa yang dipanjatkannya, agar Yayu senantiasa dalam lindungan Tuhan. Ketika bus telah melaju, Nani kembali mengayuhkan sepedanya. Terus mengayuh sepedanya, mengayuh dengan hati yang sedih. Ketika hampir sampai di rumahnya, dia dapat melihat banyak orang di depan rumahnya. Dia mengayuhkan sepedanya dengan cepat. Dia langsung menjatuhkan sepedanya dan berlari mendekati Dodit. "Lepaskan anakku!" teriaknya kepada anak buah Dodi. Pria itu membawa Dodit keluar dari rumah. "Di mana anakmu?" Dodi menjambak rambut Nani. "Aku sudah mengirim anakku ke tempat yang jauh," sahutnya. "Kamu ingat apa yang aku katakan? Ketika kamu ataupun anakmu melanggar semua aturanku, maka aku tidak segan-segan membuatmu dan keluargamu sengsara," serunya. "Dasar banci!" teriak Nani sembari memberontak. Tapi ucapan Nani tidak membuat Dodi melepaskan tangannya dari rambutnya, malah semakin kuat dijambaknya. "Lepaskan ibuku!" teriak Dodit yang berusaha memberontak. Tapi karena kakinya masih sakit, dia tidak bisa menendang anak buah Dodi. Jika kondisinya sehat, mungkin anak buah Dodi akan habis dihajarnya. "Bawa mereka," kata Dodi kepada anak buahnya. Ibu dan anak itu dibawa masuk ke dalam mobil. Dodi menatap semua warga yang sedang mengerubungi tempat itu. "Bagi siapa saja yang melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib akan mati," teriak Dodi sembari mengancam. Semua warga langsung berlari meninggalkan tempat itu. Mereka tidak mau terlibat dengan tuan tanah, yang mana akan berdampak dengan usaha mereka. Bobby telah sampai di terminal ketika pagi buta. Dia menanyakan kepada orang-orang yang ada di terminal tentang Kampung Agung yang masih dalam satu kampung dengan Nani. Setelah mendapatkan informasi tentang kira-kira jarak yang ditempuh untuk sampai di kampung itu, dia kembali melajukan mobilnya. Sama hal dengan Chef Robi, dia sampai di terminal 40 menit setelah Bobby melaju ke kampung itu, menanyakan seperti yang dilakukan Bobby. Setelah itu kembali melajukan mobilnya. Bobby menanyakan kepada warga yang terlihat mulai sibuk ke pasar, menanyakan alamat rumah Agung. "Agung siapa?" tanya warga. Agung suaminya Giwang," sahutnya. "Oh, Agungnya Giwang. Dia sudah ke kota. Rumah kontrakannya sudah diisi yang lain," sahut warga. "Kalau rumahnya Yayu di mana?" "Anaknya Pak Adi dan Ibu Nani," tanyanya. Warga langsung menyebutkan alamat rumah itu. Dengan cepat Bobby segera melajukan mobilnya menuju rumah itu. Tapi karena dia tidak mengenal jalanan di sana, membuatnya harus berputar-putar dan kembali bertanya kepada warga. Dan akhirnya dia sampai di depan sebuah rumah yang di depannya banyak pepohonan besar, seperti pohon rambutan. Bobby memarkirkan mobilnya, lalu turun dari mobil dan berjalan mendekati rumah itu. Ketuk pintu rumah beberapa kali, tapi tidak ada sahutan. "Orangnya tidak ada," teriak seorang warga. Bobby segera mendekati pria tua yang sedang memegang cangkul. "Pergi kemana, Pak?" tanyanya. "Tidak tahu," saut pria itu dan berlalu. Bobby menatap rumah itu. Dia memperhatikan lampu rumah yang masih menyala. Menurutnya masih ada yang tinggal di sana. Sampai sebuah mobil ikut berhenti di depan mobilnya. "Bobby?"
gumamnya lalu turun dari mobil. Chef, Bobby bingung karena saingannya juga menyusul. Karena sebelumnya dia sudah berpesan kepada Adlan untuk tidak mengatakan kepada Chef Robi, begitupun sebaliknya. Tapi Adlan mengacuhkan ucapan kedua pria itu. Chef Robi mengetuk pintu rumah. Dia mengacuhkan tatapan Bobby yang terus menatapnya. Tidak ada orang di rumah itu, ujar Bobby. Chef Robi tidak percaya. Dia tetap mengetuk pintu rumah sembari meneriakkan nama Yayu. Bersambung.